Salam sejahtera untuk Anda semua, keluarga besar Hikmah Misteri. Pernahkah Anda merenungkan mengapa drama dalam rumah tangga seolah tak berujung, namun di baliknya tersimpan misteri hikmah yang luar biasa? Di channel ini, kita akan bersama-sama menggali kisah-kisah nyata yang mungkin sangat mirip dengan pengalaman Anda dan mencari solusi yang terinspirasi dari doa dan nilai-nilai kebaikan. Kami tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasi dengan iman dan usaha. Mari kita belajar bagaimana setiap kali bisa menjadi jalan menuju kedewatan, dan setiap kesulitan adalah menuju jembatan keikhlasan. Ini adalah wadah untuk Anda berbagi, berdiskusi, dan merasakan bahwa Anda tidak sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel Hikmah Misteri. Berikan like jika Anda merasa terhubung dengan konten kami dan tinggalkan komentar Anda agar kami bisa terus merangkai tali silaturahmi. Bukan sahabat yang merebut suamiku, bukan orang asing yang menghancurkan rumah tanggaku, tapi ipar perempuanku sendiri yang tiap pagi menyapaku dengan senyum lalu menyelinap ke kamar suamiku saat aku tidur. Dan semuanya terjadi di rumahku sendiri. Dina menyalakan kompor sambil sesekali melirik jam dinding yang terus berjalan seperti biasa. Pelan tapi pasti. Nasi sudah matang, tempe goreng sudah ditirisan, dan sambal tomat yang dia ulek sejak subuh masih mengepul hangat di meja makan. Entah kemedema yang istiwa, tapi buatnya itu cukup. Rumahnya memang kecil. Dindingnya dari bata merah yang hanya dilapisi cat putih murahan, dan suara tetangga bisa terdengar jelas saat mereka menyapu halaman atau sedang bertengkar soal uang belanja. Tapi rumah itu tenang, setidaknya sampai pagi itu. Mas, bangunin. Rani ya, dia harus ikut ke kelurahan buat urus KTP-nya, ucap Dina sambil menyapu remahan nasi dari meja. Rama hanya mengangguk sambil menyeduh kopi. Matanya masih mengantuk, rambutnya awut-awutan. Ia belum bicara sejak bangun tidur. Tapi Dina sudah terbiasa. Rama bukan tipe yang cerewet di pagi hari. Rani, adik perempuan Rama, baru 2 minggu tinggal bersama mereka. Alasannya, ia ingin rehat dari kampusnya yang menurutnya toksik banget. Dina tidak tahu pasti kenapa, tapi sebagai kakak ipar, ia hanya menampung dan menerima. Pagi, Kak Dina, suara ceria Rani terdengar dari belakang. Ia keluar dari kamar dengan piyama pendek dan rambut dikuncir asal-asalan. Pagi, cepetan, mandi. Kita harus berangkat jam 8. Rani mengangguk, tapi tidak segera bergerak. Ia malah duduk di meja makan, mengambil 1 potong tempe goreng dan menyodorkannya ke Rama. Mas, cobain deh. Kak Dina gorengnya renyah banget, katanya sambil tersenyum manis. Dina melihat itu sambil membereskan piring. Satu sudut kecil di hatinya mengeras tapi belum bisa dia namai. Dari dulu juga aku yang masak, nggak usah muji tiap hari, kata Dina datar. Rani tertawa kecil. Biar masnya makin semangat sarapan, Kak. Rama hanya tersenyum tipis, lalu menyeruput kopinya lagi. Tidak ada yang aneh. Tapi bagi Dina, keheningan itu justru mulai terasa tidak nyaman. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Dina bekerja sebagai staf administrasi di sebuah puskesmas kecil, sementara Rama jadi teknisi listrik keliling. Pendapatannya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan bayar cicilan motor. Satu-satunya yang berubah belakangan ini adalah keberadaan Rani di rumah. Perempuan 20 tahun yang energik, suka cerita panjang lebar, dan entah kenapa mulai suka duduk terlalu dekat dengan Rama. Malamnya, saat Dina sedang melipat baju di kamar, Rama masuk dan duduk di tepi ranjang. Rani tanya, bisa nggak dia tinggal lebih lama? Katanya singkat. Dina menoleh. Kenapa? Katanya belum siap balik ke kosan. Masih banyak pikiran. Dina mengangguk pelan. Ya udah, asal jangan sampai berbulan-bulan. Rama diam, tak menatap langsung. Sejak dulu, kalau ada yang dia sembunyikan, dia selalu begitu. Ngomongnya setengah hati, tidak pernah menatap mata. Dina tidak menuduh, tidak juga curiga. Tapi ia mulai merasa ada yang berubah. Rani mulai terlalu sering ikut kemana-mana kalau Dina dan Rama keluar. Bahkan ketika mereka hanya ingin belanja ke pasar atau beli bensin. Kadang Dina merasa seperti orang ketiga di antara mereka, padahal dia istrinya. Satu malam,
Ketika Dina pulang lembur, ia melihat Rani dan Rama duduk di teras. Lampu temaram, car sedikit mereka tertawa pelan. Tidak ada yang salah secara kasat mata, tapi tawa itu terlalu hangat, terlalu nyaman, seolah tidak ada jarak. Rani berdiri cepat saat melihat Dina datang. "Kak, pulang juga? Tadi Mas cerita lucu banget loh. Tentang waktu kecil dia pernah dikejar ayam kampung gara-gara ngambil telur." Dina tersenyum, tapi senyumnya menggantung. Ia baru tahu cerita itu malam ini, padahal mereka sudah menikah 5 tahun. Saat Dina berbaring malam itu, punggung Rama menghadap ke arah berlawanan. Ia sudah tertidur atau pura-pura tidur. Dina menatap langit-langit, menahan pertanyaan yang makin lama makin keras di kepalanya. Kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri? Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dina mulai takut akan jawaban dari pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia berani tanyakan. Apakah aku benar-benar satu-satunya perempuan di hati suamiku? Dina menaruh 2 gelas teh hangat di meja ruang tengah. Hari Minggu biasanya dihabiskan untuk bersih-bersih, menonton TV, atau sekadar rebahan sambil saling diam. Tapi sejak ada Rani, suasana di rumah kecil itu berubah. Lebih ramai, lebih hidup, dan anehnya, lebih asing. Pagi itu, Rani duduk di lantai sambil merapikan kuku. Rama duduk di sofa, memainkan HP dengan ekspresi datar seperti biasa. Dina baru keluar dari dapur, membawa camilan dan teh. "Mas, teh hangatnya," ucap Dina sambil menyodorkan gelas. Rama menerima, tapi sebelum meneguk, ia melirik Rani. "Nih, kamu mau juga?" Rani tersenyum. "Mau dong." Rama menyerahkan teh milik Dina pada adiknya, lalu meminum teh satunya tanpa bicara. Dina tidak protes, tidak marah, tapi ia mencatat hal itu dalam diamnya. Tatapan Rani ke Rama tidak seperti biasa. Matanya menatap terlalu dalam, terlalu lama. Bukan seperti adik yang mengagumi kakaknya, tapi seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu, atau mungkin sedang mencuri sesuatu. Hari itu, mereka pergi ke toko bangunan. Ada pipa di kamar mandi yang bocor. Dina awalnya ingin ikut, tapi Rani buru-buru berkata, "Biar aku aja yang ikut, sekalian belajar. Kan aku belum pernah ganti keran." Dina mengernyit. "Kamu yakin ngerti? Ya belajarlah, kan ada Mas Rama." Rani melirik kakaknya sambil tertawa kecil. Dina ingin bilang tidak, tapi lidahnya kelu. Akhirnya ia hanya diam dan membiarkan mereka pergi berdua. Dina duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Bukan karena belanja, pipa, tapi karena suara tawa Rani yang menggelitik telinga Rama saat mereka keluar barusan. Suara yang selama ini hanya jadi miliknya. 1 jam, 2 jam, belum pulang. Dina menelpon, tidak diangkat. Ketika akhirnya mereka pulang, Dina menatap jam. Dinding. Hampir jam 3 sore. "Kita mampir ke tempat makan, Kak. Laper," kata Rani sambil membawa tas plastik berisi pipa dan segel. "Oh," Dina menjawab pendek. Rama masuk kamar tanpa bicara. Rani duduk dan membuka ponsel. Suasana kembali seperti biasa di seolah tak ada yang janggal, tapi bagi Dina semuanya sudah janggal sejak beberapa waktu lalu. Malamnya Dina membuka lemari. Bajunya tetap rapi, tapi ada aroma asing di dalamnya. Aroma parfum baru. Bukan miliknya. Bukan juga milik Rama. "Mas," katanya pelan saat Rama masuk kamar. Kamu pakai parfum baru?" Rama melihat ke arah lemari. "Enggak. Mungkin, bekas tangan siapa tadi?" "Siapa?" "Enggak tahu. Banyak orang tadi di toko." Jawaban yang terlalu enteng. Dan entah kenapa, Dina makin tak yakin. Besoknya, saat Dina pulang kerja, ia memergoki Rani duduk di kamar dengan baju rumah tapi memakai makeup lengkap. Alis tebal, bibir merah muda, dan sedikit highlighter di pipi. "Kamu mau pergi?" tanya Dina. "Enggak. Iseng aja make-upan. Bosan." "Sendirian?" "Iya dong." "Masa aku make-upin Mas Rama juga?" jawabnya sambil tertawa. Dina tersenyum, tapi hatinya dingin. Jawaban itu terdengar seperti ejekan, bukan candaan. Beberapa hari kemudian, Dina mencoba membuka percakapan dengan Rama. "Mas, kamu ngerasa nggak Rani sekarang agak beda?" "Beda gimana?" "Ya lebih
Deket sama kamu, Rama menatap istrinya. Namanya juga adik sendiri, dari kecil bareng. Wajarlah, tapi sekarang kamu udah punya istri. Harusnya ada batas. Rama menghela napas. Kamu mikir aneh-aneh. Dia cuma adik. Dina ingin marah, tapi yang keluar hanya bisik lirih. Aku nggak mikir aneh-aneh. Aku cuma ngerasa dilihat kayak bukan kakak ipar. Rama diam. Tidak membela, tidak juga membantah. Dan dalam diamnya itu, Dina merasa paling sendirian. Beberapa malam setelahnya, Dina tak bisa tidur. Ia mendengar suara pelan dari ruang tengah. Ia membuka pintu kamar dan melihat samar-samar siluet dua orang duduk berdampingan di sofa. Cahaya ponsel menyala di antara mereka. Rani tertawa pelan. Rama ikut tersenyum. Bahu mereka nyaris bersentuhan. Rani menyandarkan kepala ke lengan Rama. Seperti tanpa beban, Dina membeku. Ia ingin melangkah dan memanggil, tapi tubuhnya tidak bergerak. Matanya panas, tenggorokannya seperti dicekik. Ia kembali masuk kamar, menutup pintu perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dina menangis tanpa suara di balik pintu yang sudah ia tutup selama ini, pintu kepercayaannya. Esok paginya, Dina bangun lebih dulu dari biasanya. Ia tahu, sejak semalam, tidak ada lagi yang bisa disebut kebetulan. Tatapan. Yang terlalu lama bukan sekadar tatapan. Itu adalah permulaan dari kehilangan. Pagi itu, meja makan terasa lebih panjang dari biasanya, padahal ukurannya tetap. Dina duduk di ujung, menyendok nasi ke piringnya sendiri, sedangkan Rani duduk berseberangan dengan Rama yang sibuk membuka aplikasi berita di ponsel. Dina memperhatikan, mereka dalam diam. Tidak ada percakapan berarti, hanya suara sendok yang membentur piring dan desahan kecil saat mengunyah. Tapi yang membuat Dina ingin membanting gelas bukan itu, melainkan cara Rani menatap Rama. Bukan cuma sekali. Sepanjang sarapan, mata Rani tak lepas dari wajah kakaknya. Kadang ia menunduk, lalu tertawa sendiri. Kadang ia melirik cepat, seolah takut ketahuan. Tapi justru karena takut itulah, Dina tahu. Rani sedang menyembunyikan sesuatu. Rani, ucap Dina, sengaja menyebut namanya keras. Rani menoleh cepat. Iya, Kak. Kamu nanti temani aku ke pasar, ya? Rani mengangkat alis. Kenapa nggak Mas Rama aja yang antar? Nggak perlu, jawab Dina pendek. Aku mau belanja kebutuhan dapur. Perempuan sama perempuan aja. Rani terdiam sebentar, lalu mengangguk. Oke, Rama tidak ikut bicara. Dari tadi, ia belum menatap istrinya langsung. Seolah ada lapisan kabut di antara mereka yang tak bisa ditembus. Dan itu bukan lagi karena kantuk atau lelah, tapi karena ada yang berubah. Di pasar, Rani berjalan malas. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada membantu memilih sayur atau mengangkat kantong. Dina memperhatikannya, tapi tak berkata apa-apa. Di dalam hati, ia sedang menimbang apakah ini saat yang tepat untuk bertanya langsung. Aku cuman mau tanya satu hal, Rani, ucap Dina akhirnya saat mereka berjalan ke tempat parkir. Apakah kamu tahu batas antara kakak dan istri orang? Rani berhenti. Tatapannya tajam, tak lagi berpura-pura lugu. Aku tahu, Kak, jawabnya datar. Tapi kadang yang namanya perasaan munculnya bukan karena mau. Dina menelan ludah. Ia tak menyangka Rani akan sejujur itu. Jadi kamu suka sama Mas Rama? Suara Dina nyaris serak. Rani tak menjawab, tapi senyumnya tipis, menyakitkan. Itu lebih jujur dari kata apapun. Sejak hari itu, suasana rumah makin berat. Dina tak bisa berpura-pura. Lagi, ia mulai menjaga jarak. Tapi justru itu membuat Rani dan Rama semakin dekat secara diam-diam. Mereka tidak terang-terangan bersentuhan, tapi bahasa tubuh mereka bicara banyak. Rani lebih sering duduk di dekat Rama saat menonton TV. Mereka berbagi headphone untuk mendengar lagu yang sama. Mereka tertawa pelan atas hal-hal yang Dina tak tahu. Satu malam, Dina menyajikan makan malam. Ia duduk di meja seperti biasa, tapi kali ini Rama tidak mengangkat wajah saat dipanggil. Mas, makan dulu. Iya. Udah dingin loh. Iya, nanti.
Tapi ketika Rani datang sambil membawa sendok dan berkata, "Mas, cobain sayur. Buatan Kak Dina, enak loh." Barulah Rama berdiri dan menuju meja. Dina menatap piringnya. Rasanya hambar. Bukan karena makanannya, tapi karena rumah ini sudah kehilangan rasanya. Hari Minggu sore, Dina pulang dari warung. Ia memanggil Rama dan Rani dari luar, tapi tak ada jawaban. Pintu tidak dikunci. Ia masuk dan rumah sunyi. Pintu kamar Rani terbuka sedikit. Dina melangkah pelan. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan yang jelas. Ketika ia mendorong pintu perlahan, ia melihat Rama berdiri membelakangi jendela, sedangkan Rani duduk di kasur dengan rambut terurai, mengenakan kaos tipis, merintik sedang bersentuhan. Tidak sedang melakukan hal yang dilarang, tapi keheningan itu cukup menusuk. Dina menarik napas dalam-dalam, lalu mundur perlahan, menutup pintu, dan berjalan keluar. Ia tidak ingin tahu lebih banyak, tapi yang sudah ia lihat cukup menghancurkan. Malamnya, Dina duduk di dapur. Ia menyalakan kompor, bukan untuk memasak, tapi sekadar mendengar suara. Dapur kini satu-satunya tempat di rumah itu yang belum dirusak, belum dikotori oleh kebisuan, kebohongan, dan cinta yang salah tempat. Rama masuk, duduk di kursi tanpa bicara. Dina membuka suara, pelan tapi tegas. "Kalau kamu mau pilih dia, bilang sekarang." Rama mengerutkan dahi. "Kamu ngomong apa sih?" "Aku tahu, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Aku lihat kalian." Rama diam, lalu berkata, "Aku nggak ngelakuin apa-apa. Justru karena itu. Karena kalian belum ngapa-ngapain secara fisik, tapi hatimu udah bukan di sini." Rama menunduk. Tangannya mengepal. "Masih bisa diperbaiki," bisik Dina lirih. "Tapi kamu harus jujur." Rama tak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Dan situlah Dina tahu, rumah ini bukan rumah lagi. Ini medan perang yang ia tak tahu kapan mulai kalah. Malam itu Dina tidur sendirian di kamar. Rama tidak masuk sampai pagi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menunggu. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan saat kita ditinggalkan, tapi saat orang yang tinggal, hatinya sudah pergi duluan. Hari itu Dina pulang lebih awal dari puskesmas. Kepala pusing, tubuhnya lemas, dan pikiran tak juga tenang sejak semalam. Ia berjalan pelan menyusuri gang rumah, berharap setidaknya ada kehangatan saat membuka pintu, tapi yang menunggu justru adalah kekosongan yang makin dingin. Begitu pintu dibuka, Dina langsung tahu ada yang tidak beres. Bau wangi samar menyeruak dari dalam rumah. Bukan bau masakan, bukan bau sabun mandi yang biasa ia dan Rama pakai. Ini bau parfum. Lembut, manis, dan asing. Dina menoleh ke kamar. Sepi. Ke dapur. Tak ada orang. Ia berjalan perlahan ke kamar Rani. Pintu setengah terbuka. Dina mengintip tanpa suara. Kosong. Namun tempat tidur Rani tampak acak-acakan, dan jaket Rama tergantung di kursi belajar. Dina mendekat, mengangkat jaket itu, dan mencium bau yang sama. Parfum lembut yang tidak pernah ia kenal. Ia menempelkan hidungnya pelan. Wangi itu masih segar. Bukan parfum lelaki. Bukan juga aroma tubuh laki-laki yang bekerja seharian di luar rumah. Wangi itu seperti milik wanita muda yang baru saja mandi sore dan menyemprotkan wewangian dengan niat tertentu. Dina menggenggam kuat kain jaket itu. Tangannya bergetar, bukan karena marah, tapi karena ketakutan. Takut dugaan yang selama ini ia tahan mati-matian akhirnya mendekat jadi kenyataan. Sore itu, Rama pulang. Dina sedang duduk di ruang tengah, pura-pura membaca nota belanja. "Rani belum terlihat? Kamu dari mana?" tanya Dina tanpa menoleh. Rama melepas sepatu, meletakkan tas kecil, dan duduk di sofa. "Proyek tadi nambah waktu, baru kelar." Dina menoleh. "Sendirian? Ngapain ditanya kayak gitu?" Rama membalas cepat. "Cuma nanya." Dina mendekat. "Aku temuin jaketmu di kamar Rani." Rama diam sebentar. "Oh, tadi habis ngecek keran kamar mandinya, kan deket situ." Dina mengangguk. Pelan. "Parfum siapa itu? Parfum?" "Di jaketmu. Bau harum yang nggak pernah aku kenal." Rama menarik napas seperti bersiap marah. "Kamu mulai lagi, cemburu nggak jelas."
Dina menatap suaminya tajam. Jelas, justru karena terlalu jelas, Rama berdiri. Rani, itu adikku, dan aku istrimu. Mereka saling diam. Ketegangan melayang di antara napas. Ada banyak kalimat yang bisa dilontarkan, tapi dua-duanya memilih menyimpan dalam dada masing-masing. Rama pergi ke kamar mandi. Dina terduduk lagi. Tak ada teriakan, tak ada air mata. Hanya diam yang mengeras, tumbuh jadi jurang yang dalam. Beberapa hari kemudian, Rani mulai lebih jarang menyapa Dina. Ia sering di kamar, kadang keluar dengan pakaian dan dandanan yang tak biasa. Bahkan saat di rumah, ia memakai baju rumah yang lebih pendek, lebih ketat. Suatu malam, saat Dina keluar dari kamar mandi, ia melihat Rani di dapur sedang mengambil minum. Saat itu, Rama juga berdiri di dekat kulkas, dan jarak mereka terlalu dekat. Rani tertawa pelan karena sesuatu. Rama ikut tersenyum. Lalu pandangan mereka bertemu dan berhenti sejenak terlalu lama sebelum akhirnya menyadari keberadaan Dina di belakang mereka. Rani cepat-cepat berjalan kembali ke kamarnya. Rama masuk ke kamar tanpa menegur apa-apa. Dina tidak bicara malam itu. Ia hanya duduk di tepi kasur, menggenggam handuk basah di pangkuan. Keesokan harinya, Dina menyetrika baju seperti biasa. Salah satu kemeja kerja Rama jatuh ke lantai. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, sesuatu jatuh dari saku. Sehelai tisu kecil, dengan bekas lipstik merah muda samar. Bibir Dina membeku. Ia menatap tisu itu lama. Terlalu lelah untuk menangis, terlalu marah untuk memaki. Dia bukan detektif, tapi semua petunjuk ini terlalu terang untuk diabaikan. Malamnya, ketika Rama masuk kamar, Dina tidak langsung menyapa. Ia duduk di kursi kecil dekat jendela, mengamati langit. "Mas," panggil Dina pelan. Kamu masih cinta aku?" Rama, dia langsung menjawab. Ia menunduk memijat pelipis. "Kenapa nanyanya sekarang?" "Karena aku nggak mau terus ngemis cinta di rumah sendiri." Rama menatap Dina. "Kamu mikir aku selingkuh sama Rani?" "Aku nggak mikir. Aku ngerasa. Dia adikku. Bukan soal itu. Soalnya kamu bukan lagi milikku sepenuhnya. Kamu terlalu sering membela dia, membiarkan dia dekat, menatap dia dengan cara yang berbeda." Rama menghela napas panjang, lalu berdiri. "Aku nggak sanggup dengar ini." Dina menahan air mata. "Aku juga nggak sanggup ngerasain ini, Mas." Dan malam itu, Rama tidur di ruang tengah, tanpa permisi, tanpa pamit, tanpa alasan. Dan di balik pintu yang tertutup, Dina menatap bayangannya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dengan suara lirih, "Apakah aku masih istri di rumah ini? Atau cuma tamu yang menunggu diusir secara perlahan?" Dina bukan tipe istri yang curigaan. Ia juga bukan perempuan yang suka menggeledah. Tapi hari-hari terakhir ini, logika dan perasaan seperti dua kutub yang tak lagi sejalan. Setiap sudut rumah, setiap gerak tubuh Rama dan Rani, terasa seperti teka-teki yang menunggu di kuak. Dan teka-teki itu semakin membesar setiap kali Rama tertawa saat mengetik di ponsel. Dengan Rani duduk di seberang meja. Sudah 3 hari terakhir, Rama lebih sering menatap ponsel daripada menatap wajah istrinya sendiri. Saat makan, saat ngopi, sore, bahkan saat mereka berbaring di tempat tidur. Dan yang membuat hati Dina makin berdenyut tak karuan. Rama kini selalu membawa ponsel ke kamar mandi. Dulu tidak, dan ponsel itu tak pernah lepas dari tangannya, tak pernah lupa dikunci. Bahkan saat sedang salat, ia letakkan di atas sajadah dalam jangkauan mata. Suatu sore, Dina pulang lebih cepat dari jadwal. Puskesmas tutup lebih awal karena ada pelatihan di luar kota dan ia sengaja tidak memberi tahu Rama. Ia ingin tahu apa yang terjadi di rumah saat dirinya tidak ada. Saat membuka pintu, rumah sepi, tapi terdengar suara dari kamar Rani. Bukan suara musik, bukan suara televisi, tapi suara tawa pelan, lirih, seperti bisik-bisik. Dina melangkah mendekat, pelan. Ia tidak membuka pintu. Ia hanya berdiri di dekat dinding, mendengarkan, "Jangan, kirim di sini, nanti ketahuan." Suara itu suara Rani. "Udah, aku hapus langsung."
Suara Rama menyusul. Lalu hening. Lalu tawa. Tawa dua orang yang menyimpan rahasia yang sama. Dina mundur, pergi ke kamar. Duduk di atas tempat tidur. Menatap kosong. Dia bisa saja mengamuk. Tapi dia tahu, amarah tidak akan mengubah apapun. Maka malam itu, Dina menyusun rencana kecil. Ia akan menunggu kesempatan. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Rama tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin terlalu lelah bekerja, atau mungkin terlalu puas karena merasa semua aman-aman saja. Ponselnya diletakkan di meja samping ranjang. Dina menatap benda itu lama. Layar hitam, sunyi, tapi menyimpan banyak kebohongan. Dina tahu passwordnya. Ia sudah tahu sejak lama tapi tak pernah menggunakannya. Malam ini, tangannya gemetar saat menekan angka-angka. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena ia tahu setelah ini hidupnya tidak akan sama. Layar menyala. Masuk Dina membuka aplikasi chat. Dan di sana, di antara grup kerja dan pesan dari teman-teman lelaki, ada satu nama yang membuat napasnya tercekat. Rani, tanpa embel-embel. Tanpa basa-basi, hanya nama itu. Di bagian paling atas. Dan terbuka. Tadi kamu cantik banget pas masak di dapur. Bikin pengen diem-diem peluk dari belakang. Jangan gitu dong mas, Kak Dina ada. Ya makanya jangan manis-manis kalau di depan. Aku? Hehe, nanti kita ketemu lagi di kamar ya. Aku udah tahu jam Kak Dina biasa tidur. Dina menutup mulutnya sendiri. Tangan kanan menggenggam erat ponsel itu, tangan kiri menahan perutnya yang mendadak mual. Ia gulir layar ke atas. Banyak pesan, banyak janji, banyak rayuan yang tak seharusnya ditujukan kepada adik sendiri. Bukan adik kandung. Memang, tapi tetap saja adik. Dan itu cukup untuk membuat semua ini menjijikkan. Dina tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Mata menatap kosong, seperti tak percaya ia benar-benar membaca semua itu. Saat pagi datang, ia menatap Rama, yang masih terlelap. Lelaki yang dulu ia percaya akan jadi tempat pulang. Tapi ternyata, dia hanya persinggahan buat perempuan lain yang tinggal di kamar sebelah. Pagi itu, Dina memasak seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak menunggu mereka bangun. Ia tak memanggil. Ia tak meletakkan teh di meja. Ia hanya duduk di luar rumah, menyapu halaman, menunggu waktu berlalu seperti angin yang membawa abu. Saat Rani keluar, dia tersenyum lebar. Kak Dina, semangat banget hari ini. Tumben. Dina tak menjawab, hanya menatapnya. Lama, dalam, sampai senyum Rani menghilang sendiri. Kenapa kak? Dina mengangguk pelan. Cuma mau bilang satu hal. Apa? Sesuatu yang dicuri. Nggak akan pernah utuh kalau akhirnya dimiliki. Rani mengerutkan alis. Maksudnya? Dina tersenyum samar. Nanti juga kamu ngerti. Malam harinya, Dina duduk di teras sendirian. Ia memegang ponsel Rama. Screenshot percakapan mereka sudah tersimpan rapi. Sudah dikirim ke email pribadi. Sudah diamankan di 2 tempat. Dina tidak akan mengamuk. Tidak sekarang. Ia akan menunggu satu hal lagi. Keberanian untuk kehilangan segalanya. Dan di dalam hatinya yang hancur, Dina mulai membisikkan doa. Jika rumah ini memang harus runtuh, biarlah aku jadi yang pertama keluar. Tapi pastikan mereka yang tinggal akan selalu mendengar suara retaknya. Dina terbangun pukul 2 dini hari. Udara di kamarnya dingin, tapi peluh dingin menetes dari pelipis. Dia tidak tahu kenapa terbangun, tapi hatinya gelisah sejak tadi malam. Awalnya, ia ingin kembali tidur, tapi suara samar dari ruang tengah membuatnya membuka mata lebar-lebar. Suara bisikan. Terlalu pelan untuk didengar jelas, tapi cukup untuk membuat jantungnya kembali berdetak kencang. Ia bangkit, meraih kardigan tipis, lalu membuka pintu kamar pelan-pelan. Lampu ruang tengah sudah padam, gelap. Tapi dari bawah pintu kamar Rani, cahaya remang tampak mengintip dari sela-celah pintu. Dina melangkah pelan, napasnya ditahan. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, gumaman rendah, diselingi tawa pelan. Ia berdiri di depan pintu kamar Rani. Tidak mengetuk, tidak bersuara, hanya mendengarkan. Mas, jangan dekat-dekat Kak Dina belum tidur.
Tenang aja, pintu udah dikunci. Kalau dia tahu gimana? Dia nggak bakal tahu. Selama kita hati-hati, Dina mundur satu langkah. Tidak percaya. Ingin membuka pintu, tapi tangannya kaku. Ia mundur 2 langkah, lalu berbalik. Kembali ke kamar. Ia duduk di ranjang tanpa suara. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya hampa. Karena malam ini tidak ada lagi yang bisa dipertahankan selain kewarasan. Keesokan paginya, Dina memasak seperti biasa, tapi kali ini tanpa semangat. Ia hanya ingin hari ini cepat selesai. Saat Rani keluar dari kamar dengan wajah cerah dan senyum lebar, Dina hanya menatapnya 1 kali, dan itu cukup membuat Rani salah tingkah. Rama menyusul keluar. Duduk di meja makan, membuka HP seperti biasa. Mereka bersikap seperti tidak terjadi. Apa-apa? Seperti malam tadi hanyalah mimpi buruk yang tak perlu diingat. Kita sarapan bareng dulu, ya? Ucap Dina akhirnya, memecah keheningan. Rani dan Rama mengangguk. Mereka duduk. Tapi suasana di meja tak lagi hangat. Piring tetap penuh, sendok bergetar di tangan. Tak ada yang bicara, tak ada yang menatap. Hanya bunyi jam dinding dan jantung yang berdebar kencang. Siangnya, saat rumah kosong, Dina duduk di kamar dan membuka kembali email di ponselnya. Semua bukti sudah aman. Chat, foto, rekaman, termasuk suara dari balik pintu semalam yang diam-diam ia rekam. Tapi bukan itu yang ingin ia buka hari ini. Ia membuka folder yang sudah lama tak disentuh. Folder, foto lama di laptop. Foto pernikahannya, foto Rama dan Rani waktu kecil. Dan di sana, satu foto membuatnya berhenti menggulir. Foto keluarga lama Rama. Ia memperbesar satu persatu. Wajah ayah, ibu, dan seorang anak kecil yang dipeluk, Rama, tapi tidak ada Rani. Foto itu bertanggal tahun ketika Rama kelas 3 SD. Dina mengernyit. Karena seingatnya, Rani hanya beda umur 2 tahun dari Rama. Ia mencari lagi, membuka satu file dari flash disk lama yang pernah ia salin dari rumah mertua. Di sana ada dokumen keluarga, dan di dokumen itu, Rani tertulis sebagai anak angkat. Bukan adik kandung. Dina menutup laptopnya perlahan. Menghela napas panjang. Kepalanya pening. Bukan hanya karena fakta ini baru terkuak, tapi karena dia sadar, sejak awal, semuanya sudah salah. Malamnya, Dina duduk bersama Rama di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tak ada yang benar-benar menonton. Aku baru tahu, ucap Dina pelan. Tahu apa? Rani bukan adik kandungmu. Rama menoleh cepat, matanya menegang. Dari dulu kamu tahu, kan? Rama tidak menjawab. Aku juga tahu. Kalian dekat sejak kecil. Lebih dari dekat. Dan aku mulai paham kenapa kamu nggak bisa jaga jarak. Rama bangkit dari sofa. Kamu mau nuduh apa lagi sih, Din? Aku nggak nuduh. Aku cuma tanya. Kenapa kamu nikahin aku kalau hatimu masih nyangkut ke dia? Rama menghela napas kasar. Karena kamu beda. Karena kamu buat aku ngerasa normal. Tapi ternyata, yang bikin aku tenang, bukan itu yang bikin aku hidup. Dina menatap suaminya lama. Kalimat itu seperti pisau yang tidak menusuk tubuh, tapi menghancurkan harga diri. Dan dia, bisik Dina. Rama tidak menjawab, hanya menunduk. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, kamar Rani kembali menyala. Dina melihatnya dari celah pintu. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa takut. Tidak lagi merasa kalah. Ia hanya merasa satu hal. Selesai. Malam itu, Dina keluar dari rumah. Ia berjalan ke rumah ibunya. Dan sebelum menutup pintu, ia menoleh sebentar, menatap kamar yang tak pernah gelap itu. Karena kadang, sesuatu yang tak pernah padam, justru yang paling gelap dari segalanya. Malam itu, Dina tidur di rumah ibunya. Kamar kecil dengan dinding kusam dan kasur tua yang sudah lama tak terpakai. Tapi justru di tempat sederhana itulah, ia bisa memejamkan mata tanpa perasaan terancam. Tak ada suara dari balik kamar sebelah. Tak ada bisik-bisik jam 2 pagi. Tak ada tatapan mencurigakan di meja makan. Hanya sunyi, dan untuk pertama kalinya, sunyi itu terasa aman. Ibunya tahu. Tanpa perlu penjelasan panjang,
Seorang ibu selalu bisa membaca kegelisahan anaknya. Tapi, ia tidak bertanya. Hanya menyiapkan teh hangat, lalu duduk di samping Dina sepanjang pagi. "Kamu nggak perlu cerita sekarang," kata ibunya pelan. "Kalau kamu belum siap." Dina mengangguk. Tangannya menggenggam cangkir yang mengepul. Hatinya masih penuh. Tapi, untuk menangis pun, ia sudah lelah. Siangnya Rama datang. Berdiri di depan pagar, membawa tas kecil berisi pakaian Dina. "Ini barang kamu yang ketinggalan," katanya singkat. Dina menerima tanpa bicara. Tapi Rama tak segera pergi. "Kamu beneran mau pergi gitu aja?" Dina memandang suaminya. Lelaki yang dulu ia pilih untuk jadi rumah. Kini hanya seperti tetangga yang tak tahu cara minta maaf. "Mas yang pergi duluan, jauh sebelum aku keluar dari pintu." Rama menunduk. "Aku bingung, Din. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga... Kamu juga cinta dia?" Rama diam. Dan didiam. Itulah semua pertanyaan Dina terjawab. Beberapa hari kemudian, Rani datang. Sendirian. Tanpa make up, tanpa senyum palsu. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan tubuhnya tampak lebih kurus. "Boleh aku masuk?" tanyanya di teras rumah Ibu Dina. Tidak menjawab. Tapi ia membuka pintu. Mereka duduk di ruang tamu. Canggung, jauh dari hangat. Tapi anehnya, tidak juga saling menyerang. "Aku mau minta maaf," ucap Rani lirih. "Aku tahu aku ngelakuin hal yang nggak bisa dimaafkan. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa pura-pura nggak ngerasain ini." Dina mengangguk. "Dari kapan?" Rani menunduk. "Dari dulu. Dari kecil. Rama satu-satunya orang yang bikin aku ngerasa aman. Orang tua angkat kita sering berantem, kamu tahu. Rama yang selalu nolong aku, ngelindungin aku." Dina menyandarkan punggung. "Tapi dia juga laki-laki, Ran. Laki-laki yang udah jadi suami orang. Aku nggak pernah niat rebut dia, Kak. Tapi makin lama, aku makin nggak bisa bohong ke diri sendiri. Dan waktu aku tahu dia juga, ya, aku lepas kendali." Dina menatap adik iparnya itu. Tidak ada dendam di matanya, hanya luka yang terlalu dalam untuk dijahit ulang. "Kamu bahagia sekarang?" Rani terdiam. Air matanya mulai menggenang. "Enggak." "Lalu, kenapa masih dilakuin?" "Karena cinta, mungkin. Karena luka. Karena masa lalu yang tidak pernah ditutup dengan benar." Malam itu, Dina berjalan sendiri ke taman kecil dekat masjid. Duduk di bangku semen, memandang langit yang kosong. Ia tidak membenci Rani. Tidak sepenuhnya. Karena semakin ia pahami cerita masa lalu mereka, ia tahu. Semua ini bukan soal cinta segitiga biasa. Ini soal dua orang yang tumbuh dalam kekacauan, dan saling menambal luka dengan cara yang salah. Tapi pemahaman itu tidak menghapus rasa sakit. Esoknya, Dina mengirim pesan pada Rama. "Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Tapi tolong jaga Rani. Jangan biarkan dia merasa cinta itu harus disembunyikan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan kamu, terima kasih. Karena pernah membuatku bahagia. Meski sebentar." Rama tidak membalas, dan Dina tidak menunggu. Karena kali ini, ia benar-benar sudah selesai. Seminggu kemudian, surat cerai ditandatangani. Tidak ada drama, tidak ada tangisan. Hanya tanda tangan yang diam-diam mengakhiri semua luka, sekaligus membuka pintu untuk sembuh. Di depan gedung pengadilan agama, Dina berdiri sendiri. Tidak dijemput, tidak ditemani. Tapi ia tersenyum tipis, karena kadang kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari cinta yang akhirnya mengarah ke diri sendiri. 3 hari setelah sidang putusan, Dina menerima panggilan tak terduga dari seseorang yang nyaris tak pernah menghubunginya selama ini. Ibu mertua. Pesannya singkat. "Nak Dina, kalau ada waktu, mampirlah ke rumah. Ibu ingin bicara." Dina menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya membalas, "Besok siang, Bu." Ia tidak marah, tidak juga penasaran. Tapi bagian dari dirinya tahu ada sesuatu yang belum selesai. Dan mungkin, untuk benar-benar sembuh, ia harus mendengar semuanya. Esoknya, Dina datang dengan langkah ringan, tapi hati yang berat. Rumah mertuanya masih seperti dulu.
halaman kecil dengan bunga kertas di sudut pagar, dinding hijau pucat yang mulai mengelupas, dan suara radio kecil dari dapur yang selalu menyala pagi hingga malam. Ibu mertua menunggu di ruang tamu. Rambutnya mulai memutih. Matanya sembab. "Terima kasih sudah mau datang," katanya lirih. Dina hanya mengangguk. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Sebelum sang ibu mulai membuka cerita, pelan, ragu, seperti membongkar luka lama yang sudah mengering, tapi tak pernah benar-benar sembuh. "Ada hal yang harusnya kamu tahu dari dulu." Tapi ibu terlalu pengecut untuk bilang. Dina diam, menunggu. "Rani, bukan adik kandung Rama. Itu kamu sudah tahu, kan?" "Iya," jawab Dina pelan. "Tapi kamu belum tahu kalau mereka berdua pernah tinggal berdua saja. Saat ibu dan papa kerja di luar kota, Rani dan Rama tinggal di rumah sendirian selama 2 tahun. Waktu itu mereka masih remaja, dan kami kira karena bukan darah kandung, tidak akan terjadi apa-apa." Suara ibu mertua mulai bergetar, tangannya mengelus-elus ujung kerudungnya sendiri, gelisah. Suatu hari, ibu pulang lebih cepat, dan ibu menemukan mereka berpelukan di kamar. Bukan pelukan biasa, tapi bukan juga hal yang sudah terlalu jauh, tapi cukup membuat ibu histeris. Dina menunduk. Dadanya sesak. "Kami kirim Rani ke pesantren. Jauh. Supaya putus hubungan. Tapi saat Rama bilang ingin menikah denganmu, ibu setuju cepat-cepat. Bukan karena tak percaya padamu, tapi karena ingin Rama benar-benar melupakan masa lalu." Ibu menatap Dina. Mata tuanya penuh sesal. "Rama terlihat berubah setelah menikah denganmu. Tapi saat Rani kembali, semuanya kembali tumbuh. Luka itu ternyata tidak pernah benar-benar sembuh." Dina menghela napas panjang. "Jadi dari dulu, mereka memang saling cinta?" Ibu mengangguk sambil menangis. Ibu kira waktu dan jarak cukup. Tapi ternyata cinta yang salah tidak bisa dihentikan dengan larangan. Harusnya ibu cerita sejak awal. Harusnya kamu tidak perlu terjebak di tengah mereka. Dina terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Saya memang terluka, Bu. Tapi lebih menyakitkan lagi karena saya tidak pernah diajak tahu sejak awal. Saya jadi istri, tapi saya dipakai sebagai solusi dari masalah keluarga." Ibu mertua tertunduk. "Maafkan ibu." "Nak." Dina berdiri pelan. "Saya maafkan, tapi saya juga memilih pergi. Dan itu bukan karena saya lemah, tapi karena saya sadar saya bukan tempat untuk menyembunyikan cinta yang tidak selesai." Sepulang dari rumah ibu mertua, Dina duduk di halte kecil depan gang, sendiri, sambil memandangi lalu lalang kendaraan yang tak peduli siapa yang sedang patah hati di pinggir jalan. Ia tidak menangis, tidak juga menyesali apapun. Baginya, semua sudah cukup jelas. Kadang cinta yang terlalu lama disimpan dalam diam bisa membusuk dan mencemari segalanya, termasuk cinta yang tulus. Dan kini ia tahu apa yang dia alami. Bukan karena dia gagal jadi istri, tapi karena sejak awal dia dijadikan peredam, bukan dipilih karena sepenuhnya dicintai. Malamnya, Dina menulis di buku catatannya, kalimat pendek tapi padat. "Aku bukan korban perselingkuhan biasa, tapi korban cinta yang tak pernah sempat disembuhkan. Dan luka itu akhirnya diwariskan kepadaku." Di balik jendela rumah kontrakannya yang baru, Dina menatap langit malam. Kali ini bukan mencari jawab, tapi menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan, karena ada cinta yang memang harus dilepaskan agar kita bisa hidup. "Maafkan aku, Kak Dina. Seandainya aku bisa memilih siapa yang kusukai sejak kecil, aku pasti tidak akan memilih kakakku sendiri." Rani menulis kalimat itu dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai kamarnya, di rumah yang dulu terasa aman tapi kini membuat napasnya sesak. Lampu kamar redup, tubuhnya membungkuk di depan meja kecil, dan selembar kertas putih jadi pelampiasan semua yang tak pernah sempat ia ucapkan. Baginya, menulis adalah satu-satunya cara untuk jujur. Sejak kecil, Rani hidup dalam rumah yang tidak pernah benar-benar rumah.
Ayah angkatnya sering pulang dalam keadaan mabuk. Ibunya lebih sering menangis diam-diam daripada tertawa. Di tengah semua itu, Rama menjadi tempat ia bersembunyi. Kakak yang memeluk saat ayah mengamuk. Kakak yang membuat mie instan tiap malam saat dapur kosong. Kakak yang mengajaknya bermain saat suara piring pecah jadi hal biasa di ruang tengah. Pelindungnya, sampai perlahan, rasa aman itu berubah menjadi rasa yang lain. Ia tidak sadar kapan tepatnya. Tapi yang ia tahu, setiap kali Rama menyebut nama, perempuan lain hatinya sakit. Dan saat Rama mengenalkan Dina, Rani merasa seperti ditinggalkan. Bukan karena ia ingin menikahi Rama, tapi karena bagi Rani, Dina adalah orang yang datang terlambat tapi langsung memiliki segalanya. Aku bukan berniat merebut Mas Rama, tapi aku nggak pernah bisa benar-benar melepaskannya. Selama 2 tahun, di pesantren, Rani belajar menekan perasaannya. Ia membaca kitab, belajar agama, berzikir sampai lelah. Tapi tak ada yang menghapus ingatan tentang Rama. Dan ketika ia kembali ke rumah setelah drop out kuliah, semuanya seperti kembali ke awal. Suasana rumah yang dulu ia rindukan, suara langkah kaki Rama di pagi hari, senyum hangatnya saat menyuguhkan kopi, semuanya kembali. Dan celah kecil dalam pernikahan Rama dan Dina, yang Rani lihat dengan mata telanjang, memberinya ruang untuk menyelinap. Ia tahu salah, ia tahu itu dosa, tapi untuk pertama kalinya Rama tak menolak. Dan ketika seseorang yang kau cintai tak menolak, semua batas terasa kabur. Setelah Dina pergi, rumah jadi sepi. Terlalu sepi, bahkan senyuman Rama kini tak seperti dulu. Ia lebih sering termenung, tidur di sofa, dan menyendiri. Rani menyentuh bahunya malam itu, mencoba duduk di dekatnya, tapi Rama hanya berkata, "Jangan, di sini, aku butuh sendiri." Rani mundur, duduk di ujung ruangan. Dan malam itu ia sadar, mereka mungkin saling menginginkan, tapi tak pernah saling membahagiakan. Dina hadir dalam hidup Rama seperti jangkar yang menahan kapal supaya tidak terseret arus. Tapi Rani adalah badai yang mengguncang kapal itu. Dan kini, setelah jangkar itu dilepas, yang tersisa hanya 2 orang yang sama-sama hanyut. Rani menatap surat yang ia tulis. Tangannya menggigil saat membaca ulang. Aku tidak tahu apakah cinta ini akan membunuhku, atau justru menenggelamkan Mas Rama. Tapi sekarang aku sadar. Aku tidak menyelamatkan siapa-siapa. Aku cuma mewarisi luka yang tak pernah kutianyai asalnya. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, menulis di bagian depan. Untuk Kak Dina, boleh dibaca, boleh dibakar. Lalu ia taruh di meja dekat pintu. Keesokan harinya ia keluar rumah. Tidak tahu mau kemana. Tapi yang jelas, bukan di sini. Karena ia tahu, rumah ini sudah lama berhenti menjadi tempat pulang. Sementara itu, Dina membaca surat itu di dapur rumah kontrakannya yang baru. Sambil menyeruput teh panas, air matanya jatuh, tapi tidak karena benci. Justru karena ia kini benar-benar paham, semua ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang tidak pernah diajarkan cara mencintai dengan benar. Malam itu, Dina menuliskan satu kalimat terakhir di buku catatannya. Mungkin luka ini tidak akan hilang, tapi aku tidak akan mewariskannya lagi. Rama duduk sendirian di teras rumah, menatap kosong ke langit senja yang memudar. Tidak ada lagi suara Rani dari dalam kamar. Tidak ada bau masakan Dina dari dapur. Rumah ini kini hanya tinggal tembok dan furnitur, kering, bisu, dan dingin. Ia menyandarkan kepala ke dinding. Matanya sembab, tidak karena menangis, tapi karena begadang hampir setiap malam tanpa alasan yang jelas. Beberapa kali ia mencoba tidur lebih awal, tapi selalu gagal. Sebab setiap kali memejamkan mata, 2 wajah muncul bersamaan. Dina yang diam tapi dalam, dan Rani yang manja tapi menyakitkan. Dan anehnya, Rama tidak tahu siapa yang sebenarnya ia cari. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya, kenapa Dina tak pernah terlihat lagi? Kenapa Rani juga pergi? Rama hanya tersenyum saat ditanya, istrinya kemana mas? Ikut pelatihan di luar kota. Jawabnya pendek, padahal hatinya tahu.
Dina tak akan kembali. Hari itu, Rama membuka kembali galeri ponselnya. Foto-foto Dina saat mereka pertama kali menikah. Waktu berdua naik motor ke pantai. Waktu makan soto di warung pinggir jalan. Waktu Dina tertawa saat jaketnya tersangkut paku di pagar. Ia menatap lama. Lalu bergeser ke album berikutnya. Foto-foto Rani. Senyum mengembang. Selfie di dapur. Sesekali mencuri gambar dirinya saat ia sedang tertidur. Dan, di tengah dua dunia itu, Rama merasa seperti orang linglung, karena yang satu adalah tempat ia merasa tenang, dan yang satu lagi adalah tempat ia merasa hidup. Tapi kini, keduanya hilang. Dan yang tertinggal hanyalah dirinya sendiri, duduk di rumah sepi, memandangi bayang-bayang dosa. Malamnya, Rama masuk ke kamar Rani. Kamar itu kosong, tapi bekas kehadirannya masih ada. Parfum tipis di bantal, bekas lakban di dinding tempat poster menempel, dan secarik kertas di meja belajar. Bukan surat, bukan ancaman, hanya satu kalimat pendek. Maaf, aku nggak tahu caranya mencintai dengan benar. Rama terdiam lama. Ia duduk di kasur Rani, menatap lantai, lalu menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ia merasa hancur. Bukan karena kehilangan dua perempuan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia harus jujur ke dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa itu cinta. Aku hanya memeluk siapa yang dekat saat aku butuh tempat bergantung. Keesokan harinya, Rama pergi ke rumah ibunya. Duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang sudah menguning. Ibu, aku nggak tahu harus apa, katanya akhirnya. Ibunya hanya mengelus bahu. Anaknya, Rani sudah datang ke sini, nangis. Katanya dia mau pergi jauh, biar kamu bisa sendiri dulu. Dia ninggalin aku, Bu. Dia bukan ninggalin, Ram. Dia pergi karena sadar kalian saling menyakiti. Rama menunduk. Lalu Dina? Dina nggak pernah minta lebih, Ram. Dia cuma minta kamu jujur. Tapi kamu bahkan nggak bisa ngasih itu. Rama memejamkan mata. Tangannya mengepal di paha, hatinya seperti diaduk. Karena semua yang dikatakan ibunya, benar. Pahit, tapi benar. Hari berikutnya, Rama datang ke tempat kerja Dina. Tidak untuk membujuk, bukan untuk membawa pulang, tapi untuk meminta maaf. Dina berdiri di depan ruang administrasi saat Rama muncul. Aku nggak bakal lama, kata Rama buru-buru. Aku cuma mau bilang, aku nyesel. Tapi bukan karena kamu pergi. Tapi karena aku baru sadar, kamu itu satu-satunya orang yang nahan aku dari jatuh terlalu jauh. Dina hanya menatapnya. Tenang, aku bukan marah, katanya. Aku cuma capek. Rama mengangguk. Aku ngerti. Mereka diam. Lalu Dina berkata pelan, tapi capek itu bukan alasan buat aku ngebenci kamu. Aku cuman udah nggak bisa ngelanjutin. Rama menunduk. Kalau suatu hari aku baik-baik aja, apa aku boleh? Mas Rama, potong Dina. Cinta itu bukan soal kalau nanti. Cinta itu soal siapa yang kamu pegang saat semuanya runtuh. Rama terdiam, tak bisa menjawab. Malam itu, Rama duduk di kamar yang dulu mereka tempati. Ia menatap dinding putih, kosong, lalu bergumam. Aku kehilangan dua orang karena aku nggak pernah belajar mencintai satu orang dengan benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rama menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena ia akhirnya tahu, orang yang tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri, tak akan pernah bisa membuat siapapun tinggal. 4 bulan berlalu. Musim hujan sudah lewat, warung-warung pinggir jalan mulai buka lagi. Dan daun-daun yang kemarin rontok kini tumbuh lebat, menyembunyikan jejak waktu yang tak terasa sudah melesat jauh. Dina bangun pagi seperti biasa, menyeduh teh, membuka jendela, menyiram bunga di pot yang ia tanam sendiri sejak pindah ke kontrakan kecil ini. Hidupnya sunyi, tapi tidak lagi sepi. Ia bekerja, belanja sendiri, menonton film sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa perlu ditunggu oleh siapapun saat pulang. Orang-orang di sekitar mengenalnya sebagai Bu Dina yang kuat.
Tapi hanya dirinya sendiri yang tahu, kekuatan itu bukan bawaan lahir. Itu hasil dari dihancurkan, berkali-kali, sampai tidak ada pilihan selain bangkit. Suatu sore, Dina menerima surat tak bernama. Tanpa pengirim, hanya diselipkan di pagar. Rumah. Tulisan tangannya dikenali langsung. Milik Rani. Kak Dina, jika surat ini sampai, berarti aku sudah benar-benar menjauh. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu, aku terlalu rusak untuk tinggal di dunia yang kakak perjuangkan mati-matian. Mas Rama bukan orang jahat. Dia hanya terlalu ingin dicintai siapapun yang datang mendekat. Dan aku bukan orang baik, tapi aku juga nggak jahat. Aku cuma salah tempat jatuh cinta. Surat itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat Dina terdiam lama. Di antara semua luka yang ia alami, ia sadar, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menang. Sementara itu, Rama sudah tidak lagi bekerja. Ia kini tinggal sendirian di rumah tua peninggalan orang tuanya. Beberapa kali ibunya datang membawa makanan, tapi lebih sering pulang sendiri karena Rama memilih diam daripada bicara. Kamar tidur kosong, lemari pakaian setengah terbuka, dinding mengelupas sedikit demi sedikit. Tapi Rama tidak memperbaiki apapun, ia hanya duduk. Membaca ulang surat-surat yang pernah ia tulis untuk Dina, tapi tak pernah dikirim. Ia tidak punya keberanian untuk kirim. Karena di dalam surat-surat itu, ia terlalu jujur. Dan kejujuran yang datang terlambat hanya menyakitkan orang lain. Suatu malam, Rama menulis lagi. Kalimat pendek di secarik kertas sobekan. Aku tidak menyesal mencintai kalian berdua. Tapi, aku menyesal tidak pernah tahu bagaimana caranya membuat kalian tetap tinggal. Lalu ia simpan surat itu di bawah bantal. Ia tidak tahu apakah akan ada yang membacanya, tapi itu tak penting. Karena mungkin beberapa penyesalan memang hanya ditulis, bukan ditebus. Dina, di sisi lain, tidak lagi berharap penyesalan dari siapapun. Ia tidak menunggu permintaan maaf, tidak menanti perbaikan. Yang ia jalani kini bukan pelarian, tapi pembebasan. Ia pernah bilang pada ibunya, "Aku nggak pengen bahagia karena orang lain menderita, Bu." Ibunya menjawab, "Kamu nggak bahagia karena orang lain menderita, Nak. Kamu bahagia karena kamu memilih sembuh." Dan sejak hari itu, Dina percaya, cinta tidak harus berakhir di pelaminan, tidak harus kembali lagi. Kadang cinta yang sehat justru datang setelah kita berhenti menagih. Pada suatu Sabtu pagi, Dina berjalan ke pasar. Di tengah keramaian, ia melihat Rama dari kejauhan. Rambutnya gondrong, bajunya kusut, matanya lelah. Mereka bertatapan sebentar. Tak ada kata, tak ada senyum. Dina menunduk, Rama memalingkan wajah. Dan itu adalah cara paling jujur mereka mengucap, "Kita sudah selesai." Sore itu, Dina menulis di buku catatannya, tak semua yang dicintai harus dimiliki, dan tak semua yang pergi harus dibenci. Karena ada luka yang meski tak membahagiakan siapapun, tetap harus dilewati. Langit senja merona. Dina duduk di bangku depan kontrakan sambil meminum teh hangat. Tak ada Rani, tak ada Rama, hanya dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Hujan turun pelan saat Dina berdiri di depan toko alat tulis kecil miliknya. 3 rak buku, 1 etalase ballpoint, dan papan tulis bekas yang kini jadi tempat ia menulis kutipan-kutipan pendek setiap pagi. Hari ini tertulis, yang kuat, bukan yang tak pernah patah, tapi yang bangun walau hatinya masih nyeri. Beberapa anak sekolah mampir, membeli pensil, penggaris, dan kertas. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil berkuncir 2, bertanya polos, "Bu, kenapa kutipannya selalu sedih?" Dina tersenyum. Karena orang yang pernah sedih tahu caranya, bikin orang lain merasa ditemani. Gadis itu mengangguk bingung, lalu pergi. Dan Dina menatap papan tulisnya sekali lagi, sebelum menghapus kutipan itu dengan jari. Sore itu, Dina menerima paket tanpa nama. Sebuah buku tua berjudul Psikologi Luka Dalam Keluarga. Di dalamnya terselip surat. Tulisan tangan Rama. Aku nggak tahu harus mulai dari mana.
Tapi aku ingin bilang, terima kasih karena kamu dulu memilih aku. Dan maaf, karena aku malah membuat kamu mempertanyakan kenapa pernah melakukannya. Aku sedang terapi sekarang, bukan karena ingin kembali ke siapapun, tapi karena ingin berdamai dengan diriku sendiri. Kalau nanti kamu baca buku ini, kamu akan tahu, semua yang kulakukan ke kamu, ke Rani, ke diriku sendiri, itu bukan karena cinta. Tapi karena aku nggak pernah tahu caranya jadi manusia yang utuh. Dina menutup surat itu pelan. Tidak ada air mata, tidak ada senyum, hanya rasa lega yang datang seperti napas panjang setelah lama tenggelam. Buku itu ia letakkan di rak belakang, bukan untuk dibaca sekarang, tapi untuk diingat bahwa luka bisa diwariskan dan akan terus jadi warisan. Jika tidak ada yang berhenti. Di tempat lain, Rani kini tinggal di kota kecil di pinggir laut. Ia bekerja di sebuah perpustakaan sekolah, tidak mewah, tidak bergaji besar, tapi setiap hari ia membaca, menulis, dan membungkam suara dalam kepalanya yang dulu selalu bilang, "Kamu tidak pantas." Setiap bulan, ia menulis surat, tapi tidak dikirim. Disimpan dalam kotak kayu kecil. Satu surat untuk Rama, satu surat Donsam Dina, dan satu surat untuk dirinya sendiri. Dalam salah satu surat, ia menulis, "Aku akan selalu mencintai kalian, tapi mulai hari ini, aku akan belajar mencintai diriku lebih dulu." Hari Minggu, Dina pergi ke taman kota, duduk di bangku, biasa, membawa buku catatan dan melihat anak-anak berlarian. Di bangku seberang, seorang lelaki duduk sendirian. Rambutnya pendek rapi, bajunya bersih. Ia sesekali menoleh ke arah Dina, lalu tersenyum sopan. Dina membalas senyumnya, tapi tak berharap apa-apa. Ia tidak menunggu percakapan, tidak menunggu perkenalan. Ia hanya ingin menikmati sore itu, dalam sunyi yang tidak lagi menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, Dina menulis di papan tulis depan tokonya. Cerita kita tidak berakhir bahagia, tapi berakhir dengan cukup. Dan kadang, cukup itu adalah akhir terbaik dari semuanya. Ini bukan kisah tentang siapa yang menang, bukan juga kisah siapa yang jahat. Ini kisah tentang manusia-manusia yang tumbuh dengan luka dan salah. Aisyah mencintai. Dina tidak jadi pahlawan, Rani tidak jadi penjahat, Rama tidak jadi pecundang. Mereka semua hanya bagian dari satu kalimat besar. Luka yang tak disembuhkan akan selalu mencari tempat baru untuk bersembunyi. Dan jika hari ini ada yang sembuh, itu bukan karena waktu, tapi karena ada satu dari mereka yang memilih untuk berhenti mewariskannya. Selesai, terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir.